Selamat pagi pemirsa, Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah dan harus kita terima. Bencana alam di Indonesia datang dalam berbagai bentuk yang beberapa diantaranya belum dapat diprediksi dan sulit pula dimitigasi karena banyaknya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 21 November 2025 dengan tema Siaga Bencana Jadi Soal Utama bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensio Suhati. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya, Bang? Siaga terus. Siaga terus. Ini sebenarnya sudah lama sekali ya. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu kita juga sudah sering sekali menyuarakan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana itu harus segera dimasukkan ke dalam program-program pemerintah, bahkan sampai sekolah. Tapi terjadi lagi kejadian ini, apa yang mau disampaikan editorial, Bang? Ya, kesadaran itu selalu muncul setelah terjadi bencana ya. Belakangan ya? Ya, tetapi yang hendak kita katakan bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia itu hidup bersama dengan bencana. Mengapa demikian? Kalau kita merujuk kepada laporan risiko dunia 2024, Indonesia itu berada pada peringkat kedua dari 193 negara di dunia ini risiko bencana. Dan pada bulan September kembali muncul laporan risiko dunia yang menyebutkan Filipina, India, dan Indonesia itu berada pada risiko paling tinggi terhadap bencana, khusus di 2025 itu fokusnya pada bencana banjir. Dan kalau kita mengikuti perkembangan dari BMKG, puncak hujan di Indonesia itu terjadi di November sampai Februari 2026. Itu artinya kita sudah tahu bahwa curah hujan akan tinggi sepanjang bulan ini sampai di Februari, tetapi lagi-lagi kita harus jujur mengatakan persiapan atau kesiagaan menghadapi bencana itu sangat kurang. Ambil contoh misalnya kasus tanah longsor di Jawa Tengah. Dalam 2 minggu lalu, dalam minggu-minggu ini kita mendengar bahwa puluhan orang meninggal dunia karena longsor di 2 tempat itu. Nah, apakah longsor itu tidak diketahui sebelumnya? Para ahli dari UGM sudah mengingatkan bahwa akan terjadi longsor. Karena tanda-tanda alam sudah menunjukkan itu, seperti ada tanah retak, ada geser bangunan. Tetapi kewaspadaan atau masyarakat, Pemda kurang terlalu peduli terhadap hal-hal seperti itu. Ya resikonya seperti itu. Ini beberapa teman mengatakan ya bencana kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, itu takdir katanya. Jadi ya sudah, kita pasrah saja. Masa begitu ya, Bang? Kita akan bahas ini, Bang Gauden, sampai misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 21 November 2025. Siaga bencana jadi soal utama. Siaga bencana jadi soal utama. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Itu fakta yang tak bisa dibantah dan harus kita terima. Bencana alam di Indonesia datang dalam beragam bentuk, yang beberapa diantaranya belum dapat diprediksi dan sulit pula dimitigasi karena banyaknya variabel alam. Meski demikian, tingginya korban di setiap bencana bukan takdir mutlak. Banyaknya bencana tidak harus berbanding lurus dengan banyaknya korban jiwa. Faktor yang membedakan adalah kesiapsiagaan. Sayangnya, faktor kesiapsiagaan itulah yang terus menjadi masalah di negeri ini. Berkaca dari 2 bencana tanah longsor di Jawa Tengah pada pekan lalu, harus diakui kesiapsiagaan kita masih sangat lemah. Ini terjadi mulai dari level pemerintah hingga masyarakat.
Pada longsor yang terjadi di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Kamis 13 November lalu, kesaksian warga mengungkapkan bahwa retakan tanah melingkar dan dalam telah terlihat di perbukitan di atas desa sejak siang hari. Retakan tapal kuda dalam ilmu geologi adalah tanda awal sebelum tanah longsor. Namun sayang, peringatan alam itu tidak memantik kesadaran. Bahasa alam yang semestinya menjadi tanda untuk evakuasi dini tidak terjadi. Tentunya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan warga. Ketidakmampuan mereka untuk tanggap bencana adalah bukti belum adanya sistem yang dibangun dan disosialisasikan. Lalu, bencana longsor yang terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara pada Minggu 16 November lalu memberi contoh lebih jelas tentang lemahnya kesiapsiagaan itu. Kecamatan Pandanarum dapat dikatakan salah satu kecamatan dengan sejarah panjang tanah longsor. Di satu dekade terakhir pun, tanah longsor silih berganti terjadi di berbagai desa di kecamatan tersebut. Pada 2016, tanah longsor menerjang 4 desa. Desa Pandanarum juga pernah mengalami longsor pada 2017. Memang dari kejadian-kejadian sebelumnya itu, sistem peringatan dini bencana telah dibuat pada 2023. Sejumlah desa di Kecamatan Pandanarum masuk dalam desa rawan bencana longsor kategori tinggi dan BPBD Banjarnegara menempatkan alat peringatan dini bencana. Menurut kesaksian warga, juga sudah ada lokasi-lokasi yang ditentukan sebagai titik aman. Akan tetapi, harus diakui bahwa sistem kesiapsiagaan bencana masih sangat lemah. Ketersediaan perangkat early warning system masih minim, pun belum diimbangi dengan penguatan budaya tanggap bencana di masyarakat. Akibatnya, jangankan sigap mengevakuasi diri, warga juga belum punya kepekaan untuk waspada tinggi di musim rawan bencana seperti ini. 2 bencana tanah longsor di Jawa Tengah yang menelan korban jiwa itu seharusnya menjadi peringatan serius, terutama buat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kesiapsiagaan bencana mutlak harus serius dibangun di semua daerah rawan di Indonesia. Minimnya perangkat early warning system atau perangkat-perangkat lain tidak boleh menjadi hambatan. Bahkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, semestinya dapat mendorong lagi upaya mitigasi, antisipasi, dan tanggap bencana itu dengan metode yang berbasis kearifan lokal. Selain itu, tidak kalah penting, pemerintah daerah harus menggunakan semaksimal mungkin segala informasi dan data dari lembaga-lembaga pemantau kebencanaan maupun cuaca. Di saat BMKG telah jauh-jauh hari mengeluarkan imbauan cuaca ekstrim, maka perangkat daerah hingga desa harus disiagakan untuk menggalakkan pemantauan wilayah. Hal-hal itu mutlak dilakukan untuk meminimalkan korban dan dampak dari bencana alam yang terkadang tidak bisa dihindari. Sekali lagi, banyaknya bencana tidak harus berbanding lurus dengan banyaknya korban jiwa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Odin pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goldensius. Ya, selamat pagi. Pak Ondo, kalau menurut Anda Pak, bisa tidak akhirnya orang Indonesia kita ya Pak, Anda dan saya, itu benar-benar kemudian memperhatikan ancaman bahaya bencana dan kita tidak kembali lagi mengalami kematian saudara-saudara kita, Pak? Bagaimana, Pak? Logikanya bisa, Bung Leo. Hanya memang kadang-kala kan kita kepala daerahnya ini, saya mengatakan daerah deh, bukan pusat ya. Itu bergonta-ganti, tapi yang baru-baru itu abai dengan ini. Jadi early warning system dari alam sudah ada, early warning system dari BMKG sudah ada, tapi Pemdanya abai. Negara kita memang negara rawan gempa, banjir, longsor, dan lain-lain. Tapi tidak lulus-lulus
untuk memitigasi bencana. Salah di mana? Alamkah yang terduga, yang tidak terduga tapi terprediksi, atau pemerintahkah atau rakyatkah? Menurut saya yang salah itu Pemda, kurang tanggap, kurang perhatian. Jangankan tanah longsor, soal pohon tumbang aja tidak bisa dimitigasi. Terutama di DKI Jakarta. Itu bagaimana ini kalau yang begitu aja susah? Sudah harus ada satgas bencana dibentuk setiap kabupaten kota. Di awal musim hujan mereka sudah harus meliterasi rakyat, sudah harus keliling mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Biaya literasi untuk early warning itu murah, tidak semahal biaya evakuasi. Demikian juga biaya evakuasi dini jauh lebih murah daripada biaya evakuasi setelah terjadi. Jadi gara-gara mereka tidak siap, jadinya seperti ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bisa tidak kita, seperti kata Pak Ondo, Bang Gaudens, mencegah daripada mengobati ini? Ya pasti bisa sih. Kalau secara administratif berdasarkan laporan BPS, hampir semua desa di Indonesia itu masuknya desa siaga bencana. Oh, hampir semua desa? Ya, hampir semua desa di Indonesia. Itu menurut laporan BPS. Apakah faktanya itu mereka siaga bencana sesuai dengan namanya, ya itu menjadi pertanyaan. Itu hal lain ya? Hal lain, itu ya terbukti di Jawa Tengah. Kita tahu misalnya Jawa itu lintas selatan itu pasti rawan bencana. Dan itu berkali-kali. Dan bencana di Indonesia itu selalu pengulangan. Kalau tidak 5 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun itu selalu terulang. Itu. Apakah longsor sampai ke bencana gempa bumi. Tetapi lagi-lagi kemampuan kita untuk berempati terhadap orang-orang yang terkena bencana, juga kemampuan kita untuk menyiasati. Tadi kan Leo mengatakan bahwa bencana itu suatu keniscayaan, tetapi bencana itu bisa disiasati untuk supaya orang tidak bisa terkena bencana. Jepang misalnya, ambil contoh Jepang ya. Bagaimana Jepang dengan bencana gempa bumi yang dengan skala paling tinggi pun di dunia, tapi yang korbannya kan hampir tidak ada. Minimal ya. Karena mereka sudah mengantisipasi, sudah menyatu dengan bagaimana cara memitigasi bencana itu. Kita berkali-kali mengatakan ya Pemda, bahkan sekolah-sekolah itu perlu memasukkan kurikulum mitigasi bencana. Tetapi faktanya kesadaran tentang kebencanaan itu selalu muncul setelah bencana itu terjadi gitu. Setelah itu lupa lagi. Itu dia, Bang. Bagaimana kita bisa memastikan ya atau membiasakan supaya kita itu selalu mengerti, memahami potensi ancaman bahaya di sekitar kita dan tahu bagaimana mengatasinya. Karena sering dibilang orang Indonesia itu kebakaran jenggot, kalau terjadi peristiwa ketika sudah agak aman lupa lagi semuanya, Bang. Kalau kita melihat fenomena di Republik ini, fenomena akhir-akhir ini ya, kalau Presiden Prabowo sudah berbicara, pasti semua mengikuti. Ikut semua? Ya, mungkin kita berharap Presiden Prabowo berbicara tentang mitigasi bencana, pasti langsung diikuti semua oleh kepala daerah sampai ke desa-desa itu. Karena apa? Memang sifat orang Indonesia itu masih paternalistik sih. Iya, bagaimana kata pimpinan begitu ya. Tapi secara sistematis, Bang, kan dulu juga sudah pernah kita usulkan bagaimana tanggap bencana, pengenalan wilayah itu sampai masuk ke kurikulum sekolah supaya anak-anak itu memang terbiasa mau keluar rumah dia tahu dulu, oh nanti akan hujan, nanti akan ada apa. Itu bisa tidak dilakukan? Ya pasti bisa kalau ada kemauan. Di luar negeri seperti di Jepang itu kan sudah menjadi, dari TK kok sudah diajarin mitigasi bencana itu. Dan bisa ya? Ya kalau ada kemauan itu selalu bisa. Kalau ada Indonesia ini kemauan yang nggak ada ya. Nah itu Bang pertanyaannya Bang, kalau kita melihat sebetulnya kan lembaga-lembaga seperti BMKG, BNPB, itu sudah ada tuh pemetaan lengkap. Dan dulu kita juga pernah bicara di meja ini, pemerintah daerah itu sudah dapat juga dari mereka. Tapi tadi seperti kata Pak Ondo, pemerintah daerah ini memang karena tidak peduli lagi, pedulinya hanya pas mau mendulang suara, pas lagi pemilu, itu atau seperti apa Bang alasannya Bang? Ya harus jujur kita ya, BMKG itu sudah setiap hari itu selalu memberikan ramalan cuaca sampai ke 3 hari, hari ini, 3 hari ke depan sampai 1 minggu ke depan, bahkan sampai berbulan-bulan ke depan pun sudah diramalkan cuaca itu.
perkiraan cuaca ya. Tetapi perkiraan cuaca itu kan mestinya itu menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan. BMKG itu tidak bisa mengeksekusi kebijakan. Kebijakan itu ada di kepala daerah. Nah, kepala daerah itu sibuk sendiri sih mereka ya. Apalagi baru dilantik, baru belum 9 bulan, belum setahun itu memimpin dari Februari kan. 25 Februari dilantik sampai sekarang itu belum setahun itu. Iya, sudah banyak juga yang masuk penjara karena korupsi ya. Nah, mereka sibuk sendiri untuk mencari duit untuk diri sendiri. Lupa tugas utama menyejahterakan rakyat, menyelamatkan rakyat. Padahal hukum tertinggi di manapun ya keselamatan manusia itu menjadi hukum tertinggi. Salus populi prima lex esto. Bang, pertanyaannya begini Bang, di sekian daerah di Indonesia kita masih ingat dulu waktu tsunami Aceh, ada beberapa wilayah yang selamat karena ada kearifan lokal, ada cerita rakyat, folklore yang diturunkan turun-temurun, yang mereka percaya dan mengikuti dan akhirnya selamat. Bisa tidak kita kemudian mengandalkan kearifan lokal, bisa tidak kita menjaga saja masing-masing keluarga kita, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Odias, bagaimana kemudian sambil menunggu kesiapan dari pemerintah khususnya daerah ya untuk mengantisipasi bencana, kita mengandalkan kepada kearifan lokal. Ada sekian budaya di Indonesia yang mengajarkan kita untuk antisipasi bencana. Bisa tidak kita di rumah masing-masing itu mengajarkan saja anak-anak kita? Bagaimana Bang? Ya, memang menjadi perdebatan ya, karena kearifan lokal pun digilas oleh budaya pop gitu ya. Itu menjadi persoalan tersendiri. Tetapi yang hendak kita katakan bahwa sesungguhnya muncul kesadaran komunitas-komunitas terkecil di tengah masyarakat yang berbicara tentang kesadaran bencana. Di beberapa tempat itu selalu berbicara tentang itu ya, dan pada tingkat rukun tetangga itu selalu berbicara tentang keselamatan. Tetapi memang yang menjadi persoalan, tadi saya katakan budaya paternalistik. Mestinya pemerintah daerah ya, bupati lah paling depan ya, setidaknya camat, kepala desa itu ya terus-menerus berbicara tentang kesadaran, membangkitkan kesadaran mitigasi bencana. Kesadaran itu yang tidak ada ya. Dan kita harus terus terang berkata bahwa kesadaran itu selalu muncul terlambat sih. Setelah bencana baru berbicara tentang itu. Padahal kita pun di forum ini selalu berbicara tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana kita membuat Bang perubahan dalam waktu singkat lah yang paling bisa dilakukan agar peristiwa di Banjarnegara, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu kalau bisa tidak terulang lagi? Ya perlu ada kesadaran sih. Laporan menyebutkan pada 2024 itu ada sekitar 3.400 bencana di Indonesia, dan paling besar itu banjir dan tanah longsor. Itu artinya kan berkaitan dengan cuaca ya. Laporan BMKG selalu dirilis setiap hari gitu. Itu lagi-lagi pada eksekusi pada tingkat kebijakannya yang tumpul ya. Dengan demikian tidak ada cara lain, ya Presiden harus turun tangan. Presiden langsung? Ya, berbicara tentang kebencanaan itu. Tadi saya katakan bahwa kita sesungguhnya hidup bersama bencana kan. Nah, ketika rakyatnya hidup bersama bencana, perlu ada kepemimpinan yang menggerakkan yang di bawahnya. Mungkin Presiden Prabowo punya perhatian tentang itu. Pertanyaannya, apakah kepala daerah yang juga dipilih oleh rakyat itu mau untuk itu? Itu kan menjadi persoalan. Lalu satu lagi Bang, yang ya memang ini fakta yang tidak mengenakan, tapi mau tidak mau mungkin kita harus akui, orang Indonesia kalau ada kejadian Bang, yang ditanya begitu, korbannya berapa? Lalu misalnya korbannya tidak ada yang meninggal, menganggap itu lebih ringan, lebih biasa. Nah ini bagaimana Bang? Ya kalau ambil contoh lainnya Leo ya. Kalau di Jepang tuh sebelum orang pergi ke luar rumah, yang dilihat itu ramalan cuacanya. Kalau di Indonesia bersolek dulu gitu. Nah itu persoalan utama. Jadi bagaimana mitigasi bencana itu bagian dari gaya hidup di rakyat Indonesia. Itu sangat penting karena tadi laporan risiko dunia itu menempatkan Indonesia itu pada peringkat kedua pada 2024 dan
pada 2025 itu Filipina, India, Indonesia itu tertinggi risiko bencana di 2025. Kita harap apa yang kita bicarakan ini Bang Gaudens juga menyumbang bagi penyelamatan nyawa, karena siaga bencana adalah soal nyawa. Begitu ya Bang ya? Betul ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bang Gaudens terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, tidak kalah penting, pemerintah daerah harus menggunakan semaksimal mungkin semua informasi dan data dari lembaga pemantau kebencanaan maupun cuaca. Di saat BMKG sudah jauh-jauh hari mengeluarkan imbauan cuaca ekstrim, maka perangkat daerah harus disiagakan untuk memantau wilayahnya. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.